lepas, tidak diketahui siapa. Gitu aja kok, sederhana. Selesai kita. Silakan teman yang lain. Lanjut. Saya minum Boltrex dulu. Silakan. Ya, izin. Pertama, Anda bilang manuskripnya ada di Israel. Saya tanya, kodek apa namanya? Saya cek. Kamu tahu artinya kodek enggak? Iya, manuskrip. Kok malah kodek. nanya balik, ini heran saya orang ini. Kodek itu manuskrip. Saya tanya, kodek apa yang ada di Israel itu? Kodek aja nggak tahu, kodek konteks nggak tahu. Aduh. Bentar saya jelaskan. Kodeks. Bentar saya jelaskan dulu. Kodeks Iya, itu nama adalah kodeksnya. Saya butuh nama kodeksnya. Kodeks apa? Manuskrip apa? Saya cek itu. Bentar. Kodeks itu adalah nama batang pohon yang kulitnya dijadikan lembaran-lembaran seperti papirus ya. Kodeksnya itu adalah kodeks. Aduh, orang kencang tap-tapnya teman-teman. Kamu bertanya saya jawab. Jangan masalah kamu Coba di museum mana? Saya mau tahu kodek Matius ada di museum mana? Saya cek ini. Yerusalem. Di museum mana? Yerusalem. Museum apa namanya? Lah, Museum Yerusalem Museum apa kodek namanya? Matius, kodek Markus, kodek Lukas. Kodek Matius, kodek Markus, kodek Lukas ini dapat dari mana? Coba tunjukkan infonya. Itu referensi dari mana itu? Inilah kamu nggak punya ilmu Kamu dengan tahu cara kamu nggak punya. kamu tahu arti kodeks? Ser. Kamu tahu arti kodeks? Baru sekarang ada kodek Matius. Kan geblek ini. Kodek Yang itu kamu adalah geblek. kodek Sinai. Ini katanya. Kamu kan tahu Aku dari sekolah kamu kan Torah. tahunya kodek Vatikanus kan? Kamu tahu Vatikanus itu adalah salinan. Iya, emang ada apa yang lebih tua dari kodek Sinai dan kodek Vatikan? Saya tanya. Kodek Kodek Matius, apa? kodek Markus, kodek Lukas. Di mana itu kodek Vatikanus. Matius, kodek Markus, kodek Lukas itu? Wah kamu nih sok pintar. Ini orang Aneh pernah kamu. sekolah, ngaku-ngaku lulusan sekolah Torah. Ntar kalau aneh uji Torah, mencret pula kau di atas tempatnya Bang Palupo. Ya kamu yang mencret. Saya uji Itu kamu. saya Ayo. uji Torah. Oke, kita sapa dulu. Diam dulu, Sir. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu gitu loh. Maaf, Bunda. Saya tahu. Saya juga Saya baru sudah belajar. ketemu Betul loh. Kamu bawa sudah Ibrani, ketemu PD, dengan kamu Bang bawa Bang. Ibrani. Salah kamu. Izin Bang Palupo, saya penasaran dengan klaim dia yang mengatakan sekolah Torah. Saya kasih pertanyaan satu tentang Torah ya. Ingat, ini pertanyaan seorang talmid di sekolah yeshiva yang paling dasar, anak kelas 1 SD. Saya tanya kamu, Torah disusun dari 3 kategori. Sebutkan, jelaskan, berikan juga masing-masing contohnya per kategori. Silakan. Mampuslah kau. Nah terus kamu bisa apa coba? Bagus, jawabannya bagus. Pertanyaan anak kelas 1 SD atau di sekolah Torah. Torah paling dasar, paling basic. Bisa jawab. Berat lawan. Dari 3. Kamu Salah aja nggak saya bertanya bilang seperti STT tadi itu? itu. Salah nggak saya bilang tadi? Iya, ngakunya sekolah Torah. Saya kasih pertanyaan kamu paling nggak basic tahu. di yeshiva. Anak kelas 1 SD dia nggak bisa, gila nggak? Loh, kamu mengatakan Torah itu dibagi 3. Apa? Pertanyaanmu aja kamu nggak tahu? Torah tersusun dari 3 kategori. Dengerin pertanyaan saya. Torah tersusun dari 3 kategori. Sebutkan masing-masing kategori beserta penjelasannya dan masing-masing contohnya. Silakan. Ya, kamu bertanya, kamu keliru pertanyaanmu. Keliru, kau yang nggak bisa. Mati balik. Ajarin dong. Coba. Jangan-jangan halaka aja nggak tahu orang ini. Coba tanya, halaka itu apa? Kamu Kristen, kamu Torah tersusun dari 3 kategori. Pertama adalah kukim, kedua adalah mispatim, ketiga adalah edot. Sekarang saya tanya, apa itu kukim, apa itu mispatim, apa itu edot? Mispatim itu perintah. Doraemon, Bagus, betul jawabannya. Mispatim apa? Berikan aku jawaban. Mispatim apa? Bagus jawabannya. Baik, oke, udah ya, selesai intermezzo. Kamu diam dulu, Sir. Kalau nggak tahu, tanya gitu loh. Jangan sok tahu, bahaya kamu. Apalagi lah, Bang Suma. Ya, sabar. Pak Adi, kita sabar dulu. Pak Adi, selamat malam.
Selamat malam Pak Palopo. Iya, ini bagaimana ini Pak Adi? Sama aja ini. Lebih parah kalau ini lebih parah. Ini gimana ini Pak Adi? Ini ahli bahasa Ibrani kok nggak tahu dasarnya Ibrani. Gimana nih Pak Adi? Silakan. Iya. Jadi saya hanya tahu bahasa Indonesia, kita diskusi bahasa Indonesia Bilang kan. saja. Oke, siap. Tapi Bang Palopo izin sedikit ya. Tadi katanya si Sirbaik ini katanya firmanku ada 5. Ini gimana ini? Itu ilmunya dari mana itu? Apa ada tertulis di Bible atau gimana ini? Katanya firmanku ada 5 tadi katanya. Kok seperti Balonku mungkin ada Bang. 5? Balonku ada 5 barangkali. Ini saya masih catat Gurunda. Ini saya masih catat Gurunda. Firmanku ada 5 katanya tadi. Firman ada 5 katanya. Tadi apa kata maksudnya itu sudah ada, itu memang tolol dia tuh nggak ada. Saya dikit lagi ya. Saya mau kasih tahu sebentar. Sebenarnya saya dengan Juma sudah pernah ketemu. Ya, kita sudah pernah diskusi tentang Yohanes dan saya sudah tuliskan, saya sudah sebutkan Yohanes itu adalah penulisnya dan dia menggunakan subjek ketiga yaitu dengan katanya. Kalau kamu ingat itu saya. Iya, hampir semua pendeta Tatar semua itu materi-materi itu dan mereka nggak bisa lolos dari sana. Nggak usah kamu memalukan gitu loh bagi saya. Kamu tuh nggak ada apa-apanya. Terus yang kedua ya terus ini seperti ini teman-teman, kayak ikan teri pakai helm bawa pisau. Tantang saya bulat. Firman itu ada 5 ya kategorinya. Hashem itu sang pencipta itu adalah sang firman. Tapi itu tidak masuk kategori, itu kategori lain. Jadi yang pertama itu adalah ucapan yang keluar dari Hashem itu adalah firman. Yesus itu disebut sang firman. Mati minyak. Ucapan Aduh, parah. Sir baik. Kamu tahu nggak makna sang firman dikatakan sang firman? Sang berkehendak, betul? yang tidaklah beda. Firman. Jadi bahasanya gini Bang Zuma, sang firman berfirman kepada sang firman dan diterima oleh firman, disampaikan kepada nabi, setelah itu dituliskan berbentuk firman. Nah seperti itu tadi Bang. Jadi firman utina. Firman itu kehendak, ketika disandangkan sang firman artinya sang berkehendak, betul? Firman itu gimana bahasamu itu gimana? Mati nih berat lawan ini Bang, berat. Gini. Itu kalau teologi Islam itu terserah kamu ya. Kalau teologi kamu nggak ada seperti itu, gitu ya. Kamu yang bodoh memahami, bukan terserah kamu yang nggak paham, itu aja. Bukan terserah. Ya, terserah kamu lah. Kamu yang pintar terserah. Kamu saya nggak butuh seperti itu, gitu ya. Kamu kan bertanya saya jawab. Tugasmu hanya bertanya, saya menjawab. Tugasmu apa? Tugasmu? Tugasnya menyesatkan itu. Ya, silakan Bang Suma diambil alih kembali. Silakan. Ini salah pemahaman ini. Kamu tadi itu sang firman ada 5, kayak balonku ada 5 itu. Macam mana kau bisa bagi-bagi sang firman? Coba dijelaskan dulu. Mungkin saya baru dengar juga nih Bang Suman ya. Firmanku ada 5. Ini baru dengar saya ini. Silakan Pak Sir. Saya sudah jawab. Enggak ditanyakan sama Bang Adi aja. Jangan dulu Bang, jangan dipotong dulu Bang Darian. Biar dia jelaskan, kita edukasi. Karena saya baru dengar dulu ini. Lanjut. Selama saya dengar sama Bang Suma, baru saya dengar ini firmanku ada 5. Nggak tahu juga nih. Silakan. Baru Pak firmannya. Nah. Iya. Banyak kali firmannya. Lanjut terakhir ya sebelum saya. Oke, teman-teman ya nggak boleh ketawa ya. Siapa yang ketawa di kick ya, di bawah siapa yang ketawa saya blokir ya. Ini harus tegas ini. Silakan Pak Sir. Iya, jadi firman itu adalah di dalam konsep teologi tambahan saya. Karena itu diskon. Kurangi lagi 1. Iya, diskon karena mau 17 Agustus. Jadi bentar.
Firman itu adalah ucapan yang keluar dari mulut Hashem. Itu disebut firman. Yesus disebut juga firman atau sang firman. Waduh. Ngarang bebas ini. Kok ngarang bebas? Kamu Di mana Yesus disebut sang firman? Di mana? Beresit Hadafar Lama Beresit Barahalayau. Balau Doraemon datanglah. Tidak ada pernah Yesus disebut sang firman. Bagaimana mungkin sang dengar? Itu kan pemanaan aliran kepercayaan ente aja. Bagaimana mungkin? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Tidak ada hakmu menjelaskan kepada Sekarang saya. definisi sang firman itu apa? Ayo. Apa? Definisi sang firman itu apa? Ucapan. Ya ucapan. Inilah kelemahan IQ itu rendah kali. La haula wala quwata illa billah. Sang firman itu artinya yang maha berkehendak. Itu sang firman. Itu kan definisimu ya. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin? Tidak ada hubungannya dengan saya. Bedakan sang firman dengan si firman. Kalau si firman yang sering cetak bola. Kalau sang firman itu yang maha berkehendak. Yesus jangankan sang firman, firman aja kagak. Yesus itu bukan firman, apalagi sang firman. Cobalah pakai sedikit otaknya saudaraku ya. Ya, Jangan karena Anda bergelar STT sampai kamu sombong. Begini, saya bacakan dulu lah Yohanes 20 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Sang firman jadi daging gitu. Mana ada? Hadafar. Basar. Bung. Saya mengucapkan dalam bahasa Ibrani. Bung, saya tanya sama saudara. Sudahlah, Perjanjian baru itu tidak menggunakan bahasa suci. Perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani. Jangan kau pakai bahasa suci. Bahasa Yunani itu salinan. Dari mana kau dapatkan original teks manuskrip tertua kitab Yohanes itu bahasa Ibrani? Di mana itu? Kamu punya uang enggak? Saya sudah tantang. La haula wala quwata illa billah. Sombongnya minta ampun. Sombongnya minta ampun. Kau ngerti enggak? Papirus, ngerti enggak kamu tuh? Naskah papirus itu ngerti enggak? Aduh, kamu enggak. Bingung saya. Bingung lah. Enggak bisa kau nipu di sini. Kamu enggak bisa nipu di sini. Di gereja memang bisa. Kamu itu dibentuk sebagai lulusan keserjanaan untuk nipu jemaat. Tidak bisa kau nipu di luar Kristen, tidak bisa. Susah kamu itu. Cuma. Tidak ada artinya. Gini ya. Jadi kan saya sudah kasih tahu. Ini yang saya tunggu dari suaranya Bang Zuma. Ketawanya ini khas ini gue tunggu ini. Lucu. Ini lucu. Saya sudah pernah kasih ke kamu kan. QS 10 ayat 94. Jika kamu ragu, tanyalah kepada orang yang membaca kitab kamu. Oke? Mulai ngarang. Al-Quranku itu lebih tua daripada kitabmu. Kok mau tanya samamu? Lucu kan? Yang dimaksud di sana adalah Bani Israel, ahli kitab kamu. Kalau kamu itu bahlul kitab, apa yang harus kutanya samamu? Membedakan antara sang firman saja dengan si firman kamu nggak bisa. Saya mau bertanya sama bahlul kitab. Najis tralala tralili, mana bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Waalaikumsalam. Saya sudah menjawab semua ya. Yang tentang Torah yang dibatalkan itu perlu dijawab enggak? Udah, kalau dari kamu sih. Tadi kan ada. Udah, kamu belajar lagi. Belajar, kumpulkan dosen-dosenmu, suruh masuk di TikTok, cari yang namanya Bang Zuma, biar tak ajarin mereka. Ya. Saya baru dapat berita baru ini Bang Zuma. Ternyata di Bible itu Nabi Muhammad lebih duluan lahir daripada Yesus. Mati Mija. Iya, saya berani katakan ini. Kalau saya salah, saya siap saya dipanggil gugup. Jangan panggil nama saya.
Serius, ada datanya di Bible. Bagaimana Bang Sir? Mau kita taruhan? Ya silakan Mas tunjukkan. Oke, baik ya. Ingat ya kata-kata saya, Nabi Muhammad lebih duluan lahir daripada Yesus. Baik. Mbak Sir buka Lukas 2 nomor 11. Lukas 2. Ingat ya. Ingat. Lukas 2 nomor 11. Ayo. Coba. Berani buka Lukas 2 nomor 11? Kacau. Ayo coba buka. Sir. Buka Lukas 2 nomor 11. Semeron katanya, Semeron. Nah, Saya bacakan ya. ya bacakan. Iya. Lukas 2 nomor 11. Mati Pada bidadari. hari ini telah lahir bagimu. Sabar. Ini hari apa sekarang? Ini hari apa sekarang? Ini hari Kamis. Nah, coba baca Lukas 2. Allahu Akbar. Ya. Kapan Yesus Pada lahir hari menurut ini Lukas? telah lahir bagimu. Hari ini baru lahir. Hari ini. Sama dengan Matius 28:15 itu. Ya, kami bangga. Allahu Akbar. Kata Semeron di situ memang betul pada hari ini betul. Aduh, payah. Hari Kamis Saya kan? pamit ya. Terima Hari kasih Kamis. ya. Besok dibaca hari Jumat lagi, tiap hari lahir. Tapi kalau dibaca tanggal 25 mereka bilang benar. Ini bulan Desember tanggal 25. Benar. Kristen. Allahu Akbar, insyaallah. Gimana Sorry ya, ada Bang kodek Sir ya, Lukas, sorry ya. kodek Matius. Maaf Gila ya. kali ini orang. Geblek kali. Enggak, ini gini deh. Lagu-laguannya dia Ibrani gitu loh. Sekolah Torah. Wah, berat lawan Sekolah, ini gue bilang kan. orang kita bilangnya sekolah tolo. Orang sini. Kalau Torah ditanya tentang Torah yang paling basic, ngaku-ngaku sekolah Torah, geblek katanya. Sekolah Torah. Mungkin kayak saya, Bang, cuman kursus-kursus biasa Ibrani jarak jauh. 2 kali pertemuan dia bilang sekolah Torah. Baru bisa engeja. Iya, kalau ada lulusan Yesiva yang macam gitu, udah di drop out sejak awal udah. Jangan lulus. Kelas 1 udah di drop out.